Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Jumpa kembali rekan-rekan, bapak ibu yang saya hormati, para pengawas, khususnya para pengawas PAI dimanapun bapak ibu berada. Juga buat guru-guru bina PAI ya, dimanapun juga ada berada. Tentu saja mudah-mudahan pada kesempatan ini diberikan kesehatan dan tanpa ada kekurangan sesuatu apapun, dan selalu senantiasa mendapatkan berkah dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, pada kajian Sematendik kali ini sebagaimana janji saya di tutorial sebelumnya, yaitu masih berkaitan tema Sematendik. Untuk menu yang kedua ya, di menu penilaian praktek ibadah dari perspektif SOP, ataupun yang ketiga kalau dihitung dari profil. Saya akan mencoba karena di menu yang ketiga ini akan lebih menarik ya, nanti terutama di form ditambah baru karena ada beberapa blueprint yang harus menjadikan dokumen untuk bisa dijadikan, mungkin bisa nyambung dengan versi-versi yang ada di dinas seperti di Dapodik, karena sekarang udah e-rapor ya. Kita coba saja nanti ya. Mungkin yang kedua ini ya, ini saya lihat yang kedua, kalau dihitung dari rencana pembelajaran ya. Ini yang ketiga kalau dihitung dari profil. Menu ini adalah menu yang ketiga, menu Sematendik penilaian praktek ibadah, terdiri dari 5 submenu. Seperti biasanya saya akan menggunakan, karena sebuah referensi yang paling tepat, yaitu dengan walaupun ada SOP berdasarkan SIGRAP ya, yang saya beberapa tutorial saya di dahulu. Jadi tetap menggunakan seperti ini ya, flowchart untuk penilaian praktek ibadah, tapi akan saya coba dengan split screen ya, karena menginterpretasikan dari masing-masing notasi-notasi dalam flowchart ini ke Sematendik itu seperti apa ya. Kita ke Sematendiknya ya. Sematendiknya mungkin seperti ini ya, ada 2 layar di sini. Jadi di sini ada SOV-nya berupa ini. Kemudian di sini ada Sematendiknya ya, di layar sebelah kanan ini. Kita coba di sini, guru biasa memulai yang paling atas berarti ini memulai. Yang memulai berarti kita sudah memulainya, yaitu berupa Sematendik di sini. Namun menggunakan laman Sematendik, berarti yang ini sudah pengalaman Sematendik. Baru ke proses ke penilaian praktek ibadah, berarti untuk yang kedua ini nih, yang kedua ini. Praktek ibadah di sini misalnya membuka ya, kita coba sign in di Sematendiknya ya. Saya dari akun guru karena ini untuk guru ya, saya fokus masih tetap untuk guru. Tapi tentu saja sangat bermanfaat karena merupakan Sematendik ini aplikasi yang luar biasa, bisa interaktif ya, berbeda dengan Siaga, Emis dan lain sebagainya. Kalau Sematendik itu kelebihannya kita bisa interaktif dengan guru bina ya, dan begitu juga guru bina bisa interaktif dengan pengawas binanya. Kita sign in ya, coba saya menggunakan akun guru. Bagaimana menerjemahkan dari SOP yang ini, membuka penilaian praktek ibadah ya. Kita buka Sematendiknya, udah terbuka. Praktek ibadah itu berarti kita buka dulu dashboardnya, berarti yang ke ini dashboard profil rencana penilaian, berarti yang ini ya. Kita buka penilaian praktek ibadahnya. Sudah bagaimana terbuka seperti ini, berarti artinya di flowchart SOP ini berbentuk proses membuka menu penilaian praktek ibadah. Apakah teridentifikasi? Tidak gitu. Berarti ini ada beberapa di sini, ada tahun ajaran, ada semester, ada show entries, search dan seterusnya ya. Ini yang kemarin nih, dihapus saja dulu nih, biar kita bisa dari mulai gitu ya. Ini bekas.
Nah, kalau sudah teridentifikasi berarti kan seperti ini. Tapi lain judulnya kalau misalnya guru tersebut tidak teridentifikasi, berarti definisi daripada jajaran genjang ini sebuah keputusan berarti selalu ada tanda tanya. Artinya kalau tidak teridentifikasi, maka guru tersebut harus mengecek ulang ke menu Sematendik, kemudian mengidentifikasi menu Sematendiknya, kemudian proses setelah keputusan yang keduanya, guru mengecek menu penilaian praktek ibadah, dan di bawahnya di sini ada konektor yang bertuliskan A. Artinya A ini guru tersebut harus balik lagi ke atas ke sini. Nah, yang A ini berarti dia harus membuka lagi menu penilaian praktek ibadah. Oke, kita anggap saja teridentifikasi, maka guru tersebut membuka menu penilaian. Berarti ini menu penilaian itu sudah terbuka ya di Sematendiknya. Di sana ada guru-guru itu harus mengenal. Jadi halaman penilaian itu seperti ini ya. Ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada menu semester, ada submenu tahun ajaran, ada show entries, itu artinya data yang masuk itu ya, di searching seperti apa. Jadi di sininya di SOP-nya itu berbentuk persegi panjang, ada bergaris 2 di pinggirnya. Artinya ini perlu proses lebih detail ya. Lebih detail, mari kita contoh saja buka ya, misalnya artinya misalnya ini tahun ajaran dari pusat itu dikembangkan ada 3 di sini sampai tahun ajaran 2020-2023. Kemudian untuk semesternya di sini ada 2, ada ganjil, ada genap. Kemudian searchingnya di sini tertulis no data available in table, jadi tidak ada data yang masuk karena memang guru tersebut harus membuat dulu daftar penilaiannya. Nah, yang lebih menarik di SOP ini adalah yang terakhir, yang ini nih, yang membuka submenu ditambah baru. Submenu tambah baru itu adalah kalau di Sematendik yang ini nih, yang berwarna biru ini. Yang berwarna biru ini, coba kita lihat. Ini di SOP-nya menarik ya. Menariknya kenapa? Kesininya ada tanda panah, ada proses form. Berarti proses form itu berbentuk persegi panjang sedikit agak ke atas ininya, miring itu. Ini artinya berbentuk dokumen-dokumen atau laporan-laporan yang harus diikuti oleh guru tersebut. Kalau sudah sampai di sini sudah selesai. Nah, tapi kita karena memang menarik di sini ya, dalam arti menarik itu kalau di POM ditambah baru, ini karena detail kita harus membuat SOP lagi gitu. Jadi lebih rinci lagi untuk membuka tambah baru ya. POM-nya seperti apa gitu, karena di sini ada POM ya, yang ini ada POM. Ya, kita coba saja misalnya ya, dengan membuka tambah baru ini, coba kita klik yang di Sematendik ini. Kita klik tambah baru. Nah, form yang ini ya, yang dimaksud di dalam SOP form yang ini berarti adalah form yang ini yang ada di Sematendik. Nah, di sana dokumen-dokumennya berbentuk yang harus diisi seperti tadi, selain tahun ajaran, semester, nah sekolah, kemudian tanggal tes, catatan, tanggal sertifikasi. Nah, ini menarik ya. Ini contoh saja biar saya masuk dari menu guru ya, dari akun guru maksud saya. Apa yang menariknya di sini? Nah, karena ini form adalah sangat banyak, perlu ada lagi SOP-nya, maka saya ganti dengan saya buat lagi berbentuk flowchart submenu tambah baru, yaitu tambah baru itu yang ini, yang hijau tadi, yang biru tadi. Jadi formnya ya, kita memulai dari sini. Guru membuka submenu tambah baru, kemudian membuka fitur submenu tambah baru. Nah, di sini kalau keputusannya sudah teridentifikasi ya, anggap saja iya. Berarti yang pertama prosesnya yang ini membuka form pada submenu tambah baru. Jadi membuka form ini sudah terbuka, kemudian unduh template. Nah, di sini ada template itu kalau setelah kita tadi kan ada template ya, maksudnya coba kita balik lagi nih. Ini agak yang harus saya memahami untuk orang
Yang pinter kan banyak, yang menerangkan kepada orang lain sampai orang lain manggut itu yang sulit. Jadi mengunduh template ini, di sini ada download template. Di download template ini kita tidak bisa karena kita belum mengisi list nilainya gitu. Di sini ada list nilai murid. Nah, seperti yang di sini ada list nilai murid untuk tambah nilainya. Apa yang menariknya di sini? Yang menariknya di sini sebetulnya ada dua ini ya. Kalau kita download template itu nanti akan muncul form berbentuk Excel ya. Kita coba saja buka. Ini diklik saja. Nah, import. Oke, misalnya setelah di-import kita buka seperti apa nih? Bentuk itunya, bentuk apa? Bentuk template-nya kita buka dengan PDF saja ya. Oke, coba kita dengan PDF saja buka. Nah, di sini kan akan muncul seperti ini. Agak kecil ya, mohon maaf. Jadi artinya maaf nih. Si template ini berbentuk Excel akan muncul, maka guru tersebut harus mengisi dulu sejumlah banyak murid, maksud saya, sejumlah banyak siswanya ditulis di sini. Misalnya ada 30 orang atau berapa orang. Yang pertama ditulis dari nomor ujiannya, misalnya, kemudian NSN-nya, nama muridnya ke bawah, kemudian alamatnya, kemudian nomor sertifikatnya, kemudian tanggal berapa, ada materi 1, materi pelajaran, maksudnya materi pelajaran 2, dan seterusnya. Di sini form yang dibikin dari pusat itu maksimal 6 materi ya, tapi minimal 1 ya. Tapi jika memang kita cukup hanya 3 atau kurang dari 6, tidak apa-apa. Jadi maksimal 6 materi ajar. Di sini udah tercatat tuh maksimal 6 materi pelajaran dan minimal 1. Jadi guru tersebut di dalam download tadi bisa menggunakan Excel seperti ini. Sebetulnya ada dua cara. Atau cara yang kedua, misalnya cara yang kedua kita tidak mendownload ya, tidak mendownload di sini, tapi menambahkan list. Di sini ada tambah list ya, coba di sini ada di SOP-nya yaitu berbentuk tambah list yang ini. Yang ini tambah list, berarti cara yang kedua dengan tambah list. Nanti Bapak Ibu menulis manual satu persatunya. Kita klik saja ya tambah nilai di sini. Nah, misalnya ya kita contoh saja misalnya. Contoh misalnya nomor ujiannya 001 ya. Oke, misalnya NISN-nya misal saja, nggak apa-apa, ini untuk praktek saja. Misalnya NISN-nya 123 123. Oke, misalnya. Kemudian nama muridnya misalnya siapa? Ahmad misalnya. Oke, misalnya Ahmad. Kemudian alamatnya misalnya alamat sekolahnya Jalan Jalan Pembangunan misalnya. Pembangunan. Oke. Jalan Pembangunan, kemudian nomor sertifikatnya misalnya 01 garing SMP garing praktek garing 2021 misal ya, ini misal saja ini kita. Kemudian tanggal lahirnya juga sama harus disetel. Misalnya tanggal 22 Februari. Ya misal saja, nggak apa-apa ini ya. Untuk ini. Terus pelajaran materinya misalnya kita kan praktek. Misalnya yang pertama bersuci dulu misalnya. Bersuci. Kemudian kita kasih nilainya juga. Misalnya untuk bersuci nilainya 10. Kebanyakan 10. Oke. Materi yang kedua misalnya kaifiat sholat ya. Kaifiat sholat nilainya misalnya kasih 20. Oke, misalnya yang ketiga materi aja berdoa misalnya ya. Berdoa kasih nilainya misalnya 15.
15 ya misalnya. Nah, di sini kan sudah tertulis. Jadi materi ajarnya yang pertama bersuci, nilainya misalnya 10, yang ini bersuci. Yang keduanya kaifiat sholat, misalnya nilainya 20. Berdoa misalnya 15. Berarti itu kan dari 6 yang tadi, berarti kita ambil 3 misalnya. Nanti nilainya ini akan otomatis masuk di bawah. Berarti jumlah nilainya di sini 45. Berarti rata-ratanya adalah 15. Ya, ini misalnya kalau ada yang kedua namanya siapa, tulis dan seterusnya misalnya ya. Kemudian di Sematendi ini kan selesai, tapi di sininya ada unduh sertifikat. Nah, ini ada unduh sertifikat. Untuk mengunduh sertifikat ini kan luar biasa. Karena ini adalah penilaian, jadi Bapak Ibu menganggapnya bukan semacam KKM. Saya lihat di sini karena kita kan untuk KI 3, KI 4-nya ya, KI 1, KI 2 itu kan dari aspek spiritual dan sosial. Adapun untuk praktek ibadah itu mungkin masuk ke KI 4. Jadi bisa saja ini bisa diinvot oleh guru-guru untuk masuk ke karena sekarang di Dikbud itu kan sudah berubah versi, bahkan sekarang udah yang terbaru versi 2.2 untuk rapornya. Masa kita berarti ini Sematendi luar biasa, bisa untuk guru-guru menjadi bahan terintegrasi kepada nilai yang ke Dapodik dari sisi nilai agamanya ya, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ada aturannya. Di sini harus ada simpan ini di SOP-nya ya, simpan, verifikasi simpan atau batal. Berarti di Sematendi ini adalah di bawah di sini nih. Mana simpan dan ini terakhir. Nah, paling bawah di sini Ibu simpan ya, Bapak simpan atau batal. Batal itu kalau misalnya materi yang tadi tidak yakin kita ganti, kalau memang sudah yakin seperti itu kita simpan di sini. Nah, klik disimpan nanti akan muncul sertifikat di sini kan ke pinggir. Nah, berbentuk berupa dokumen untuk mengunduh ya, mengupload. Ya kita coba di Sematendiknya ke simpan ya, klik kita simpan. File. Kenapa ada yang belum diisi berarti di sini? Ini berarti sebentar. Berarti ini dibatalkan yang keduanya mungkin ya. Yang tadi SMP tanggal tesnya belum diisi. Oke, tanggal 23. Jadi Bapak harus hati-hati, ada catatan dan lain sebagainya. Kalau tidak diisi, dia itu tidak mau dalam proses itunya, dalam proses loadingnya ya, seperti tadi. Ini tanggal sertifikat, kita ulang saja nih, tanggal 23 setel. Jadi coba Bapak Ibu diisi sub-sub fitur yang ada di menu form ini ya, diisi. Kalau tidak diisi dia nggak mau seperti yang tadi. Misalnya kepala sekolahnya siapa ya, Pulan misalnya. Nah, kalau sudah begini berarti tambah nilai upload tadi dua cara yang dari Excel itu tadi ya, import, kemudian yang ada tambah nilai itu berbentuk yang manual ditulis. Nah, ini nomor ujiannya. Maaf ya, hitung diulang lagi biar Bapak lebih ini ya, lebih paham. Misalnya 001. Oke. 0011 boleh ya, misalnya NPSN-nya misalnya 123. Nama muridnya misalnya Ahmad. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Jalan Pembangunan misalnya. Jalan Jalan Pembangunan. Oke. Kemudian nomor sertifikatnya seperti yang tadi misalnya 01 SMP praktek ibadah tahun 2021 misalnya. Tanggal lahir misalnya, tanggal lahir si anak tersebut misalnya ya sesuaikan, misalnya ini tanggal 21 misalnya atau 22. Oke. Kita setel juga. Nah, materi pelajarannya tadi kan 6. Berarti kita misalnya yang pertama tadi misalnya bersuci. Bersuci nilainya misalnya 10. Oke. Yang kedua kaifiat sholat nilainya misalnya 20. Yang ketiga materi ajarnya doa setelah sholat misalnya boleh, nilainya 15 tadi ya misalnya. Oke.
Nah, berarti kini kan akan muncul jumlah nilainya itu 45, rata-ratanya 15. Jangan lupa simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nah kalau hijau begini sukses, berarti tidak ada yang terlewat fitur-fitur kotak di menu tersebut ya. Kalau sudah simpan, nah baru akan muncul di sini download sertifikat. Nah, ini yang menariknya di Smart Tendik di bagian penilaian praktek ibadah ini. Coba kita download, maka akan muncul. Nah, luar biasa. Coba kita lihat. Ya, berbentuk gambar, bolehlah berbentuk gambar. Ya, kita lihat seperti apa. Nah, akan muncul seperti ini. Berarti tidak bisa di zoom. Oke, yang bagian pertama bentar nih kendala. Ini tidak bisa di zoom, kenapa ya, harus kembali. Coba kita, ini sertifikatnya. Oke, bukan luar biasa. Misalnya saya di SMP 1 Leles tadi, berarti dia sertifikatnya akan muncul seperti ini atas nama, kok jadi Hilman ya tadi. Harusnya berarti ini history yang ke belakang, tapi intinya Bapak Ibu sudah tahu bisa blueprint kita itu di sini. Jadi ada sertifikat itu seperti ini ya. Kemudian halaman 2-nya berbentuk nilai-nilai yang tadi misalnya ya 10, 50 dan seterusnya dari gurunya seperti ini. Ini kan luar biasa. Jadi untuk praktek ibadah untuk KI 4 ini bisa diekspor untuk terintegrasi dengan Dapodik, bisa saja seperti itu. Berarti kan luar biasa. Nah, ini berarti sertifikat yang diunduh berdasarkan yang ada di form atau ditambah baru berbentuk sertifikat. Udah, kalau sudah begitu guru selesai seperti ini. Ya, luar biasa Smart Tendik ini. Berarti tidak ada yang interaktif seperti ini. Dan sertifikat ini bisa diunduh oleh guru tersebut dan juga bisa diupload ya, diunggah untuk kepentingan pengawasnya gitu. Jadi dia itu bisa mengimport atau mengupload ke menu guru nantinya, maka pengawas binanya bisa melihat setiap nilai-nilai yang dibuat list oleh guru tadi gitu. Itu barangkali Bapak Ibu ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita jangan pernah berhenti untuk selalu berinovasi, berkreativitas, katanya yang sekarang untuk belajar merdeka ya, pembelajaran yang merdeka itu seperti tadi. Dan kita itu juga harus selain kreatif inovatif juga harus atraktif, selalu mengikuti perkembangan kemajuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Like, subscribe, dan komentar itu saya kira itu nomor ke seberapa, tapi kontennya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dimanapun berada ya. Dan jangan lupa juga loncengnya untuk notifikasi berikutnya. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.